Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Jadi saya minta kepada siswa kelas untuk memandu anggotanya baca doa belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya cek dulu kehadirannya. Kita kelas siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan supaya pertemuan yang akan datang kita dipertemukan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau tanya dulu, siapa yang tahu siapakah Nabi Muhammad itu? Saya. Oke, apa yang kalian ketahui tentang beliau? Silakan. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus paling terakhir oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian bahwa dengan belajar sifat-sifat yang diteladani oleh Rasul itu, baik itu sifat as-siddiq, as-siddiq artinya jujur, kemudian amanah, terpercaya, kemudian tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdas, maka kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul secara benar. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya dulu, mengapa sifat jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Oke, silakan jawab. Supaya disenangi teman. Oke, supaya disenangi teman-teman. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh sifat jujur tersebut? Siapa yang tahu? Saya. Oke, silakan. Tidak suka berbohong. Ya, tidak. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok alif. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok ba. Jadi sebelum Bapak menampilkan video, Bapak bertanya dulu kepada kalian, mengapa sampai kita harus bisa memahami sifat Rasul tersebut? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Supaya kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, bagus. Jadi saya memberikan tambahan sedikit bahwa manfaat daripada
mengetahui sifat-sifat rasmi tersebut adalah supaya kita bisa mengikuti, melaksanakan daripada sifat-sifat Nabi tersebut, bisa meneladani sifat-sifat baik daripada Nabi dan Rasul. Nah, kemudian sebelum Bapak menampilkan video sebentar, jadi saya harap kepada anak sekalian bisa memperhatikan video tersebut, kemudian bisa mencatat-catat hal-hal yang penting di dalamnya, kemudian bisa menanyakan apa yang tidak mengerti dalam video tersebut. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kurikulum merdeka. Tahukah kalian apa arti sifat wajib palsu? Allah Ta'ala dan menjadi teladan bagi umatnya. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat itu harus dimiliki oleh para rasul. Ini adalah sifat wajib. Ada berapa sifat-sifat Rasul? 2. Yang pertama sifat wajib. Kemudian kedua sifat mustahil. Oke. Yang pertama adalah sifat wajib. Contohnya itu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah sifat sidik. Jadi sidik artinya jujur kepada teman, jujur kepada orang tua, jujur kepada supaya kita lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan pelajaran. Bapak memberikan sebuah ekspresi dulu supaya kita lebih bersemangat. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tidak bunyi. Jadi sekarang Bapak memberikan tugas proyek untuk dikerjakan dari 2 kelompok. Jadi ini untuk kelompok pertama. Kemudian ini untuk kelompok kedua. Jadi yang untuk kelompok 1 tugasnya apa? Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kemudian kelompok kedua sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Oke, ini sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek membuat peta konsep yang ada dalam tugas tersebut. Saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya untuk masing-masing kelompok. Dipersilakan.
Oke, kepada kelompok Ba, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dipersilakan. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul baladah atau bodoh. Baladah adalah sifat bodoh atau tidak ada ujian matematika, jadi tidak siap menghadapi ujian. Demikianlah presentasi kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya. Kenapa sifat mustahil tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sifat mustahil kurang baik untuk dicontoh. Ya, dikatakan bahwa apa pertanyaannya? Kenapa sampai sifat-sifat mustahil itu bagi Rasul kurang baik? Jadi jawabannya adalah karena sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang kurang baik, tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani, sehingga dikatakan sifat-sifat mustahil. Presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari dua kelompok. Jadi di dalam hal ini tentang sebuah penilaian dari segi penilaian, maka yang juara satu dari antara dua kelompok ini adalah kelompok Ali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kemudian sekarang Bapak bagikan LKPD kepada kami sekalian untuk dikerja secara mandiri atau sendiri-sendiri. Siapa yang tahu apa saja sifat-sifat wajib bagi Rasul? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya. Silakan. Yang termasuk sifat wajib bagi Rasul adalah sidik, tabligh, amanah, fatanah. Oke. Jadi adapun pelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah meyakini adanya Rasulullah. Jadi sebelum kita masuk pelajaran nanti, agak alangkah bagusnya kita pelajari di rumah, memang dibaca-baca dulu baru masuk sekolah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa, dan saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memandu teman-temannya. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pulang dimulai. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada anak sekalian, siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Siapa tahu? Jadi Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian bahwasanya belajar tentang Asmaul Husna itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menghargai hidup, lebih bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah jadi melalui model pembelajaran match, peserta dapat menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Bais dengan benar. Nah, Bapak mau bertanya, bagaimana sifat Allah? Al-Qawiyyu dapat menginspirasi kita untuk bersikap tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Siapa yang tahu? Jadi sekarang Bapak ingin menampilkan video. Jadi apabila dalam pemutaran video sebentar ada hal-hal yang kurang dipahami dalamnya, jadi bisa dicatat-catat. Kemudian ditanyakan kepada gurunya yang tidak dimengerti. Jadi marilah kita saksikan video secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita juga harus memiliki keterampilan untuk diri sendiri. Dan kita juga harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Qawi. Perilaku terpuji. Setelah menonton video, siapa yang mau bertanya? Oke, Wanda, silakan. Apa maksudnya tidak menggantungkan diri kepada orang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa maksudnya tidak menggantungkan hidup kepada orang lain? Jadi maksudnya adalah kita bisa bekerja berdiri sendiri. Bapak ini membagi kelompok. Yang ini kelompok pertama, kemudian ini kelompok kedua. Sekarang Bapak memberikan kartu jawaban dan kartu pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Coba diperhatikan dulu. Di sini ada dua kartu kuning dan kartu biru. Jadi kartu kuning ini merupakan sebuah pertanyaan. Kemudian kartu biru adalah kartu jawaban. Jadi pada tiap-tiap kelompok silahkan didiskusikan jawaban dan pertanyaannya. Kemudian sebentar kalau sudah mendapatkan jawabannya dalam kartu tersebut silahkan ditempel di papan tulis. Jadi silahkan didiskusikan dulu bersama-sama.
ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Ya. Mulai tepuk pagi, tepuk siang, tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Aku perilaku terpuji yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qayyum Maha Kuat. Makna Al-Qayyum Maha Berdiri sendiri, mandiri dalam menyelesaikan tugas sekolah tanpa bergantung pada orang lain. Ada yang bertanya atau ditanggapi? Ya, silakan. Jawaban kelompok 1 sudah sangat sesuai dengan kelompok kami. Bagus. Dan Jadi setelah Bapak mengamati jawaban daripada kelompok 1 dan kelompok itu sudah sangat sesuai. Ya. Dari pembelajaran ini, siapakah kira-kira yang bisa memberi masukan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oke, silakan. Setelah Bapak mengamati hasil dari pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2, jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 85, kemudian kelompok 2 mendapatkan nilai 80. Jadi yang paling tinggi nilainya pada pembelajaran pada hari ini adalah kelompok 1. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD untuk kalian. Jadi saya harap pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan mandiri, kerja dengan sendiri. Tidak boleh saling menyontek antara satu teman ke teman yang lainnya. Silakan sebagikan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Bagus, silakan. biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi kesombongan. Pribadi rendah hati akan membuat hati menjadi. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah sifat terpuji itu? Untuk pertemuan kita pada hari berikutnya, yaitu membuat tulisan indah tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pulang. Doa dimulai. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian supaya hati-hati di jalan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.